Baik, saya di sini mewakili dari kelompok A3 untuk mempresentasikan studi farmakoepidemiologi dalam bentuk desain studi cross-seksional. Baik, kami dari kelompok A3 dengan NIM 14 sampai 19. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengaturkan pengajari Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu pertama dalam pendahuluan bahwa kita harus tahu bahwa farmakoepidemiologi ini merupakan suatu cabang ilmu yang menganalisis penggunaan berupa efek serta biaya obat atau farmakoekonomi, terutama untuk jumlah penggunaan yang besar, yaitu dalam suatu populasi. Jadi sebenarnya tujuan terpenting dari farmakoepidemiologi ini adalah untuk mendefinisikan, menggambarkan perawatan obat, memperkirakan penggunaan serta efek obat dalam suatu populasi di suatu tempat dalam waktu tertentu. Jadi salah satu dari studi desain farmakoepidemiologi yang digunakan untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan dalam suatu populasi yaitu adalah model studi cross-seksional. Jadi untuk model studi cross-seksional ini merupakan suatu studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparannya, penyakit maupun outcome lain secara serentak pada suatu populasi dalam satu waktu tertentu. Jadi untuk desain studi ini termasuk dalam epidemiologi observasional analitik, di mana mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efeknya dan juga mengamati atau mengobservasi dan menganalisisnya dalam bentuk suatu perhitungan yang biasa disebut dengan rasio prevalensi. Bisa di next. Jadi untuk studi cross-seksional ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu harus merumuskan pertanyaan penelitian serta hipotesis yang mana ini merupakan suatu permasalahan dalam suatu populasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel-variabel penelitian dan juga mengidentifikasi faktor risiko dan juga efek. Yang ketiga, yaitu menerapkan subjek penelitian. Yang keempat, melakukan observasi atau pengukuran variabel-variabel, yaitu dengan salah satunya menggunakan analisis berupa perhitungan rasio prevalensi atau disingkat dengan RP. Yang kemudian yang kelima itu melakukan analisis korelasi dengan membandingkan proporsi antar kelompok. Jadi untuk perhitungan menggunakan rasio prevalensi sudah ada pada slide itu dengan rumus A per A plus D dibagi C per C plus D. Yang mana untuk perhitungan rasio prevalensi ini menggunakan subjek yang memiliki faktor risiko yang berefek dan juga prevalensi subjek tanpa risiko namun mengalami efek. Yang mana untuk ketentuan dari pengaruh faktor risiko dengan efeknya ini itu bisa dilihat dari jika besar RP itu sama dengan 1, maka faktor risiko tidak berpengaruh atas timbulnya efek atau bisa dikatakan sebagai kondisi netral. Kemudian jika RP ini lebih dari 1, maka faktor risiko merupakan penyebab timbulnya suatu penyakit atau faktor risiko ini berefek pada populasi. Kemudian untuk RP yang kurang dari 1 itu faktor risikonya itu bukan merupakan suatu efek penyebab timbulnya suatu penyakit dan bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai faktor protektif. Bisa di next. Kemudian untuk bab 3 overview jurnal, pada jurnal yang diberikan itu dibahas obat penurun lipid dari golongan statin itu menghasilkan efek samping berupa efek miopati hingga 7% pada pasien yang dirawat dengan rhabdomyolisis parah dan ini terjadi sebesar 0,5%. Jadi untuk penyakit otot metabolik yang mendasari juga belum dievaluasi secara ekstensif. Sehingga dalam studi cross-seksional ini digunakan kelompok uji sebesar 136 pasien dengan miopati yang juga diinduksi dengan obat golongan statin. Dan dari kelompok kontrol itu ada 3, yaitu 106 orang dengan gejala miopati tanpa induksi obat statin, 100 orang itu tanpa gejala dan juga tidak pernah terinduksi obat dari golongan statin, dan dari 160 orang kelompok kontrol ini dia menjalani terapi berupa induksi statin, namun dia tidak menunjukkan gejala miopatinya. Dan juga dijelaskan dalam jurnal ini bahwa efek statin pada energi metabolisme juga dikombinasikan dengan kerentanan genetik untuk memicu gejala otot tanpa menjelaskan hasil miopati pada kelompok risiko tinggi pada kelompok tertentu.
Bisa di next. Untuk bab 4, yaitu dari segi jenis penelitian, sudah diketahui bahwa cross-sectional ini merupakan jenis penelitian atau jenis studi yang mengutamakan observasi dan juga analitik dengan menggunakan hitungan rasio prevalensi. Jadi dalam penelitian jurnal ini, dia menggunakan pendekatan analitik dengan rancangan penelitian cross-sectional yang berdasarkan permasalahan obat dari golongan statin tadi dengan menghasilkan efek samping berupa miopati dan juga rhabdomyolysis. Kemudian untuk subjeknya juga sudah dijelaskan pada overview jurnal bahwa ada 136 pasien pada kelompok uji yang terdiri dari 95 orang pria dan 41 perempuan yang berumur 21 sampai 85 tahun. Dan kemudian ada 3 kelompok kontrol dari berbagai rentang usia. Nanti akan dijelaskan pada tabel setelah slide ini. Kemudian untuk perhitungan rasio prevalensi, kami menggunakan perhitungan pada tabel sebelum memasukkannya ke perhitungan rasio prevalensi menggunakan rumus analitiknya. Jadi bisa dilihat pada tabel, langsung saja pada rasio prevalensi itu didapatkan sebesar 1,05, yang mana jika dilihat pada ketentuan untuk RP-nya itu lebih dari 1. Jadi faktor risiko yang berupa induksi dari obat golongan statin ini juga merupakan penyebab timbulnya efek samping yaitu berupa miopati dan juga rhabdomyolysis. Jadi next. Nah, berikut dalam slide terlihat bahwa data sampel kelompok. Jadi ini merupakan sampel dari kelompok uji maupun dari kelompok kontrol yang ada pada jurnal. Dan untuk kelompok kontrol ini terdapat mutasi miopati itu yang 3, yaitu ada miopati molekuler, miopati miofosfolirase, dan miopati tipsi. Sedangkan untuk kelompok uji yang tadi dijelaskan itu ada 136 orang, yang mana kelompok uji ini merupakan kelompok dengan pasien yang mendapatkan induksi obat dari golongan statin dan juga menerima efeknya berupa efek miopati. Bisa di next. Kemudian dalam jurnal juga ditemukan ada beberapa analisis yang dilakukan. Di antaranya itu adalah analisis mutasi, kemudian analisis biokimia, dan analisis statistik. Kemudian dari hasil yang diperoleh itu, yang pertama pada temuan klinik. Jadi kejadian yang paling umum terjadi itu adalah berupa nyeri otot dan kelemahan yang timbul di otot betis. Itu diantaranya 68% dari pasien memiliki gejala persisten yang berlangsung dari beberapa bulan hingga 4 tahun setelah pengobatan terapi menggunakan obat golongan statin ini. Kemudian dari temuan laboratorium itu ditemukan kadar zika serum abnormal itu atau 2 ULN yang ditemukan pada 97 dari 127 pasien. Itu dengan persentase 76%. Dengan sepertiganya itu memiliki kadar zika serum 10 ULN. Kemudian untuk diagnosis yang mendasari metabolik miopati, itu yang pertama ada diagnosis molekuler dan biokimianya, yang mana mutasi untuk 3 miopati metabolik yang diturunkan ditemukan pada 11 dari 110 pasien, yang mana itu persentasenya sebesar 10%. Sedangkan untuk gabungan temuan molekuler dan biokimianya itu sebesar 12,33%, dan semua pasien ini adalah pasien yang memiliki efek miopati. Bisa di next. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah diagnosis yang mendasari metabolik miopati, di mana analisis biokimia otot rangka itu ditemukan 4 kelompok untuk kelainan biokimia menonjol dalam temuan biopsi otot. Kemudian ada defisiensi CPT2 dan defisiensi biokis. Kemudian untuk temuan histokimia itu ditemukan atrofi serat, yang mana ada temuan histopatologi yang paling umum terdeteksi pada 40% pasien dengan kadar zika serum 10 ULN dan pada 38% dengan kadar serum 5-8 ULN. Kemudian dalam jurnal ini ditemukan beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari studi cross-sectional ini. Yang pertama untuk kelebihan itu pengujian dan analisis yang dilakukan itu sangat banyak. Kemudian tadi ini cukup mudah dan juga hasilnya cepat diperoleh karena
dilakukan dalam satu kali waktu. Kemudian juga memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum. Dan juga dapat mempelajari faktor risiko penyakit yang mempunyai onset yang lama maupun penyakit yang durasinya lama. Kemudian untuk kekurangan dalam studi cross-sectional ini pada jurnal ini adalah sulit menentukan sebab dan akibat karena pengambilan data risiko dilakukan pada saat yang bersamaan atau dalam sekali waktu. Kemudian untuk kekurangan kedua itu ada lebih banyak menjaring subjek yang mempunyai masa subjek yang panjang daripada yang mempunyai masa subjek yang pendek. Kemudian dapat terjadi bias prevalensi karena suatu faktor risiko selama periode tertentu dapat disalah tafsirkan sebagai efek penyakit. Bisa di next. Nah, berdasarkan dari overview jurnal tadi dan juga penjelasan mengenai studi cross-sectional, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil review literatur terkait studi desain yang telah dilakukan dalam jurnal ini, studi ini menggunakan pendekatan observasional analitik dengan rancangan penelitian cross-sectional seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, bahwa mengenai permasalahan obat penurun lipid atau golongan statin ini menghasilkan efek samping berupa miopati dengan rhabdomyolysis. Jadi dari studi cross-sectional yang dilakukan pada jurnal ini, dia memiliki rasio prevalensi lebih dari 1, yang mana rasio ini menunjukkan bahwa induksi dari obat statin ini, obat golongan statin ini berefek menjadi miopati pada pasien yang diinduksinya. Jadi studi ini juga menerapkan dinamika korelasi antara faktor risiko yang mana merupakan variabel independen dengan efek atau variabel dependen. Jadi setiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dalam satu waktu dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Dan juga hal ini tidak berarti bahwa semua subjek penelitian diamati dalam waktu yang sama. Jadi kemungkinan studi penelitian ini bisa digunakan untuk kedepannya bagaimana untuk menemukan obat yang memiliki efek jangka panjang. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Lanjut sekarang ke tanya jawab nih. Kelompok untuk mengajukan pertanyaan nih, 3 pertanyaan, silakan. Nanti kalau udah selesai, kalau ada pertanyaan tambahan lagi, silakan anggota kelompok yang bisa. Oke, kita persilakan 3 pertanyaan dulu. Halo, izin bertanya. Berapa? Perkenalkan, saya Niko Manganjalina Sinta Pratiwi dengan NIM 71. Nah, saya tuh sempat melihat literatur bahwa dalam penelitian cross-sectional ini tuh pemilihan subjek penelitian itu dapat ditentukan atau nggak dipilih berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama, kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, dalam cross-sectional ini yang mana merupakan kriteria eksklusi dan inklusi dan apakah itu baru dimasukkan apa gimana ya? Jujur saya juga kurang paham. Terima kasih. Bentar, di tugas Anda ada memasukkan kriteria inklusi dan eksklusi apa tidak? Tidak, Pak. Saya dapat baca literatur aja, Pak. Nah, Anda kan udah buat tugas yang sama kan dengan ini ya? Anda kelompok ya kan ya? Jurnal Anda Iya, sama dengan yang ini ya? Iya, Pak. Mungkin pertanyaan Anda, apakah ada perbedaan antara eksklusi dan eksklusi pada kelompok Anda dengan kelompok di Anda atau bagaimana ya? Sebenarnya saya kan juga baru melihat literatur itu gitu. Ada pemilihan subjek itu berdasarkan eksklusi dan eksklusi. Makanya saya izin bertanya sekarang gitu, Pak. Tapi Anda sudah mengerjakan kan tugas Anda kan? Sudah. Coba lebih spesifik pertanyaannya. Soalnya
general sekali apa beda eksklusi dan inklusi. Saya rasa Anda sudah mengerjakan dan Anda harusnya sudah tahu apa beda dua kriteria tersebut. Apa ada yang mau ditanyakan lebih detail? Misalnya, Pak, kok ini beda kriteria eksklusi dari mereka dengan kriteria inklusi dari kelompok saya? Atau mau bagaimana? Kalau cuma bertanya apa beda kriteria inklusi dan eksklusi, saya rasa sudah cukup jelas bedanya deh. Atau ada yang berbeda dengan kriteria inklusi di kelompok Anda dengan kelompok mereka misalnya? Eksklusinya seperti itu. Saya menanyakan apakah kelompok ini menggunakan kriteria itu apa tidak. Menggunakan apa tidak? Berarti kelompok Anda menggunakan apa tidak kelompok B3? Kelompok Anda menggunakan nggak kriteria eksklusi dari ada nggak? Saya juga bingung Pak, mau menggunakan apa tidak gitu. Oh, oke. Kelompok Anda masih ragu-ragu apakah menggunakan Iya Pak, gitu Pak. apa inklusi. Gitu. Oke. Kelompok mereka menggunakan ya, kelompok Anda masih ragu-ragu. Tapi Anda isi apa enggak di PPT? Saya belum lihat ya. Coba saya lihat PPT dan dari coba deh, coba. Oke. Isi apa nih? Inklusi dan eksklusi. Saya pikir Anda menanyakan apa itu kriteria inklusi dan eksklusi itu kan genah banget ya, dan tidak perlu ditanyakan sebelumnya. Ragu-ragu, nah nanti kan apa yang buat Anda ragu-ragu di apa yang tidak kita eksplor. Pertanyaan itu ya. Pertanyaan kedua, silakan. Baik Pak, izin bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya sebelumnya. Saya Gusti Ngurah Pratnyana, NIM 64, di sini dari kelompok B3 juga. Ingin bertanya terkait tadi ada di pembahasan di bagian subjek terutama dijelaskan bahwa spesimen merepresentasikan kasus berurutan yang dikirim ke laboratorium genesis biokimia Robert Guti di Buffalo, New York secara eksklusif dari individu yang mengalami rasa sakit, kelemahan, atau gejala lain dari disfungsi otot yang dilaporkan akibat terapi obat penurun lipid. Gitu tadi yang saya baca kurang lebih Pak. Habis itu yang saya tanyain itu apa saja? Ya. Sebentar. Coba tunjukkan adik yang kelompok A yang mana itu? Adik, kelompok A3 coba tunjukkan yang mana itu, adik. Kelompok A3. Slide yang mana itu? Kalau adik yang kelompok A3 coba tunjukkan di slide yang mana itu? Yang mana ya? Yang ini? Enggak kan? Yang mana? Ini ya? Yang ini ditanyakan deh. Yang mana? Ini ya? Pada bagian subjek Pak di bab 4 pembahasan. Bab 4 pembahasan deh. Ini. Oke. Baik tadi ya. Tadi di situ saya dengar sedikit di situ dibilang kalau ada gejala lain yang dimaksud pada penjelasan subjek tersebut Pak. Itu saya ingin bertanya gejala lain apa saja yang terdapat pada percobaan pada subjek di bab 4 ini Pak. Itu kurang lebih Pak. Yang kelompok
A mengerti pertanyaannya. Halo, jadi kelompok A. Halo, izin masuk. Mungkin maksud pertanyaan dari bukannya itu gejala lain yang disebabkan oleh efek dari dari penelitian ini ya. Iya benar, kayak gitu. Tidak ada di artikel itu. Untuk di jurnal sendiri, Begini, jadi tujuan saya membuat Anda saling bertanya antara kelompok B3 dan B3 dan B3 dan Anda mengerjakan jurnal yang sama. Baca jurnal yang sama. Jadi tujuannya adalah saya bertanyakan metode, bukan gejala lain. Seperti itu. Ini nggak apa-apa. Ya. Ini seolah pertanyaan yang diajukan kepada dua kelompok yang mengerjakan dua hal yang berbeda. Padahal kalian mengerjakan hal yang sama kan ya. Jadi tolong stop bertanya. Misalnya apa sih kriteria inklusi apa eksklusi, kan Anda sudah mengerjakan. Ini kalau kenapa Pak saya bingung kriteria inklusi dan eksklusi. Itu bisa ada perbedaan pendapat. Ya. Kalau gejala ini saya nanya nih gejala ini. Apakah sudah ada di dalam makalah Anda gejalanya? Ada gejala-gejala lain yang diambil selain miopati dan bisa dibaca di sana, untuk apa ditanyakan lagi? Sudah sama-sama membaca, sudah mengerjakan yang sama. Tujuan saya kepada Anda adalah mencari apa yang berbeda dari pembahasan Anda dengan kelompok yang lain. Itu yang kita jadikan bahan diskusi. Kalau sudah sama, nggak perlu. Kecuali Anda nggak mempunyai, gejala ini nggak cocok Pak dengan yang ada di saya. Itu Dik, tujuannya Dik. Kalian kenapa saya pasangkan bertanya satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, pada kuliah farmakoepidemiologi. Ya, kalian bisa mendiskusikan pertanyaan yang spesifik. Ya. Contoh nih, apakah ada yang bertanya nanti P-nya berapa, confidence intervalnya berapa di angka RP 1,05? Apakah ada yang akan bertanya seperti itu? Itu yang saya harapkan sebenarnya. Ya. Coba, lanjut lagi. Anda tadi bertanya gejala, apakah gejala Anda ada di dalam makalah? Gejala tambahan lainnya. Jika ada di makalah, tidak perlu ditanyakan. Saya dibaca saja ya di makalah karena Anda sudah mengerjakan. Izin menjawab, Pak. Dari pertanyaannya Ibu Setia Murah, gejala lain disfungsi otot tersebut tidak disebutkan dalam jurnal, Pak. Oh, tidak disebutkan. Silakan. Iya, gejala lain disfungsi otot tersebut yaitu nyeri otot, kram otot kaku dan juga kejang otot. Ini Anda dapatkan dari mana? Dari literatur, Pak. Literatur tentang apa? Gejala miopati? Iya, benar, Pak. Lanjut. Pertanyaan pertama, tidak bisa dijawab. Izin masuk Pak. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan yang pertama itu mengenai yang inklusi dan eksklusi tadi. Jadi untuk secara general untuk sampel itu bisa dijelaskan lebih rinci dengan menggunakan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Namun memang benar untuk kelompok kami tidak menjelaskan secara rinci, namun secara umum sudah dijelaskan dengan menggunakan data sampel kelompok. Seperti yang terlihat pada slide, itu dijelaskan secara langsung di sini. Jadi kami tidak terlalu lebih rinci mengenalkan mana kriteria inklusi dan juga eksklusinya. Itu sudah langsung dijelaskan dalam tabel, misalnya seperti rentang umurnya sudah ada di sini.
jenis dan juga dari jenis kelaminnya. Seperti itu. Saya dapat menerima, tapi itu harus dipakai apa? Asal disantumin gitu seharusnya apa gimana Pak? Gimana kelompok A? Harus dicantumin apa enggak eksklusi dan inklusi pada penelitian cross-sectional? Izin masuk kembali. Jadi sebenarnya untuk untuk sampel untuk inklusi dan eksklusi itu bisa saja dicantumkan dalam sebuah dalam metode cross-sectional. Namun di sini yang lebih terpenting itu adalah bagaimana nanti akan dihitung rasio prevalensinya. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan itu pun tidak apa-apa, asalkan sudah ada kriteria yang jelas dari kelompok uji dan juga kelompok kontrolnya begitu. Jadi mungkin jika memang perlu ditambahkan akan lebih baik, tapi jika tidak juga tidak apa-apa. Ya. Baik, Gang, terima kasih. Satu lagi. Izin bertanya. NIM berapa, Dek? NIM 70, Pak. Saya mau bertanya mengenai cara pengumpulan data dari jurnal kelompok A3 yang saya baca. Tidak terdapat teknik sampling, atau saya yang kelewatan membaca di jurnalnya atau memang belum tercantum. Saya ingin memastikan juga teknik sampling yang digunakan pada studi cross-sectional ini tipe apa dan mengapa menggunakan teknik sampling itu. Sekian, terima kasih. Belum ada jawaban ya. Kalau gitu saya kelompok yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mohon izin bertanya, Pak. Pitu. Berapa? Ya, Pak. Saya NIM 3, Pak. Kadek Unia Pratiwi. Anda kelompok B3? Tidak, Pak. Saya NIM 3. Saya kelompok A1. Besar dulu ya. Untuk anggota kelompok dari kelompok B3 yang lain. Sekian, Dean. Bentar ya, sabar. Burung Santi. Teman-teman dari kelompok B3, Iya, silakan yang lain yang belum bertanya didahulukan. Ya, silakan bertanya.
yang bertanya dari kelompok B3 lainnya? Oke, saya berikan kesempatan teman-teman dari yang kelompok lainnya untuk bertanya. Silakan. Tadi Dik, NIM berapa Dik? NIM 3 ya? Iya Pak, NIM 3. Oke, silakan. Baik Pak, pada saat presentasi minggu lalu mengenai case report itu kan ada yang namanya randomisasi, tapi di case report itu tidak berisi tidak dicantumkan randomisasi. Nah untuk yang penelitiannya ini itu saya tidak melihat mengenai randomisasi di slide yang telah dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok yang presentasi apakah memang di dalam studi case ini tidak tercantum randomisasi atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Silakan dijawab kelompok A. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya yang bertanya nih, satu pertanyaan aja. Jadi perhatikan cross-sectional adalah studi yang tidak mengenal waktu, ya. Tidak prospektif, tidak juga retrospektif. Jadi dia hanyalah mengambil data di satu waktu, misal bulan ini, hari ini ngambil data. Ya, lalu itu dia ya, hanya studi prevalensi. Nah, karena dia nggak ada namanya studi prospektif dan retrospektif, dia nggak punya batasan waktu. Sehingga kadang-kadang hasil dari rasio prevalensi kadang-kadang hasilnya masih belum bisa menjelaskan secara seperti itu. Ya. Nah, ada yang perhatikan rasio prevalensi yang Anda dapatkan sudah 1,05. Saya ingin bertanya berapa p-value dan confidence interval dari nilai 1,05. Silakan. Tambahan pertanyaan dari saya. Ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Ya. Baik, mohon izin sebelumnya Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, di sini kelompok kami mohon izin untuk klarifikasi. Sebelumnya kelompok kami di sini hanya mengatakan bahwa
kita hanya overview jurnal biasa. Jadi setelah mengumpulkan, kami semua baru menyadari bahwa kami belum mengisi teknik sampling. Tapi menurut yang kami diskusikan tadi, menurut kami teknik sampling yang digunakan itu tipe strategic random sampling, yang dimana ini adalah teknik pengambilan sampel dengan populasi yang dibagi menjadi sekelompok atau strata yang memiliki persamaan karakter tertentu. Terima kasih. Nah, kelompok B. Itu juga kan kalau jelas traffic sampling. Izin menjawab. Kalau dari kelompok kami setuju, Pak. Sudah bisa. Izin menanggapi, Pak. Jadi dari kelompok B3 dan saya sendiri itu setuju menggunakan teknik sampling, probability sampling, tipe stratified random sampling, dikarenakan teknik pengambilan sampel dengan populasi dibagi menjadi subkelompok strata yang memiliki persamaan karakter tertentu. Sebenarnya dari kelompok B3 sudah memasukkan teknik sampling di jurnal. Tadi saya hanya memastikan apakah dari kelompok B3 ini salah atau dari kelompok A3 yang salah, begitu Pak. Kelompok yang dimaksud di sini ada berapa yang tahu? Kelompok 8, kelompok A3. Ada berapa kelompok dibagi? Halo Pak, untuk Izin masuk. Oke. Baik, mungkin Olga duluan. baik. Mana aja boleh? Untuk pada jurnal ini untuk kelompoknya itu secara umum ada dua, yaitu kelompok uji dan juga kelompok kontrol. Jadi untuk kelompok ujinya itu ada berapa banyak? Kelompok ujinya itu ada sekitar 36 kalau menurut jurnal. Kemudian untuk kelompok dari mana? Di overview jurnalnya nih Pak. Didapatkan mana kelompok uji? Di jurnalnya itu dijelaskan bahwa ada kelompok yang mengalami efek myopatin setelah mendapatkan induksi dari obat golongan 1 ini Pak. 36 itu kan? Gitu. Yang dari tahun 98 sampai 2004 ya? Betul. Diambil dari 30 medical center di 20 state di Amerika, Kanada, dan Australia. Begitu. Gitu Pak. Itu dia. Betul. Sampelnya dikirimkan ke Robert Wood Biochemical. Betul. Itu 136. Gitu Pak. Iya, Pak. Ada kelompok apa lagi? Kelompok uji, kelompok
ada kelompok kontrol juga, tapi di jurnal ini kami menyimpulkan bahwa kelompok kontrolnya itu ada 3. Itu ada kelompok kontrol yang mendapatkan induksi miopati, tapi dia tidak induksi obat dari golongan statin, tapi dia tidak memberikan efek. Dan kemudian ada dari kelompok kontrol yang memang sama sekali tidak ada induksi dari obat golongan statin dan juga tidak memiliki efek miopatin. Dan dari kelompok kontrol yang dia tidak terinduksi oleh obat golongan statin, tapi dia punya efek miopati. Coba ulang. Kelompok, sebutkan jumlahnya. Ya. Kelompok kontrol ada 3. Yang pertama? Kelompok kontrol ada 3. Yang pertama itu 116 pasien itu dari kelompok kontrol yang mengalami induksi golongan obat statin, tapi dia tidak memberikan efek miopati. Kemudian yang pertama itu ya 116 orang ya, 116 orang benar. Kemudian ada 100 pasien yang memang tidak mengalami induksi obat golongan statin dan juga dia tidak memiliki gejala miopati. Kemudian ada 106 pasien yang dia memiliki efek miopati tanpa mengalami induksi golongan obat statin. Ini ada 3 kelompok kontrol, 1 kelompok 100 orang, 116 orang aktif di tidak mengalami benar. 116 dan 136 ya? Apa ini individu yang berbeda? Pak, perhatikan tipis ya. Yang parsimen rasio prevalensi. Slide nomor 5, Pak, perhatikan ya. Ini data ini aja nih. Slide nomor 5 nih. Status 36 menerima statin terkena miopati, benar nggak? Benar ya? Iya. Iya, Pak. 216 dapat dari mana? Apa selalu disetuju saya nggak lihat 316 lah berapa nih? 116 11 ya? 19 kita menggunakan statin. 116 itu dia menggunakan statin tapi tidak ada efek miopatin. Ya. Ya kan? 106 ini dia terkena miopati tapi tanpa induksi dari obat statin. Ya. 100 Itu yang 100 itu tidak terkena miopati maupun dia tidak juga tidak menggunakan obat dari golongan statin. ada 4 kelompok kan? Dia mereka ada 4 kelompok. Oke. Ada 4 kelompok besar di sini dan semua data ini yang kalau nggak salah diambil pada satu waktu. Oke. Nah, sekarang mereka ada 4 kelompok ini ya. Jumlahnya totalnya 252. Jadi rasio prevalensi jadi adalah perbandingan jumlah yang mengalami miopati dibanding jumlah yang baik dia tidak mengalami miopati. Ini dibagi dengan jumlah orang yang mengalami miopati tapi tidak minum statin bagi dengan orang yang tidak minum statin dan mengalami miopati atau tidak minum.
ini sekarang coba Anda perhatikan rasio 1,05 ini artinya apa? Apa sih 1,05? Secara klinis apa? Izin menjawab, Pak. Silakan. Baik, jadi saya dari kelompok A3 izin menjawab. Sepemahaman saya untuk arti dari 1,05 di sini. Jadi di sini kita kan membandingkan untuk kelompok yang dia terpapar statin dan mengalami miopati dan kelompok yang tidak terpapar statin namun juga mengalami miopati. Jadi di sini ditunjukkan dari angka 1,05 itu ternyata untuk yang mengalami miopati akibat paparan statin itu lebih besar dibandingkan kelompok tidak mendapat paparan statin namun mengalami miopati. Seperti itu kira-kira, Pak. Sedikit lagi, coba. Jadi mohon maaf jika salah, Pak ya. Jadi di sini maksudnya itu adalah kelompok yang terpapar statin itu mengalami resiko yang lebih besar untuk mengalami miopati dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar statin namun juga mengalami miopati. Mungkin seperti itu, Pak. Bagus. Sudah mendekati, ya, mendekati sekali. Nah, ini deh, artinya adalah ingat prevalensi ya. Prevalensi itu apa bahasa lainnya? Ada yang tahu nggak apa bahasa lain prevalensi? Semuanya deh boleh menjawab apa bahasa lain prevalensi? Ada yang tahu nggak? Halo, ada deh? Proporsi, Pak. Proporsi, Pak. Halo. Mungkin proporsi, Pak. Ya. Jadi gini deh. Artinya ya. Artinya kalau Anda lihat dari data yang ditampilkan pada studi bahwa ada tingkat proporsi tertentu ya, atau prevalensi tertentu atau tingkat kejadian tertentu ya, bahwa kalau orang yang minum statin ya punya tingkat kejadian ya atau prevalensi atau proporsi ya lebih mungkin untuk mengalami miopati dibandingkan dengan orang yang tidak ya. Tapi Anda perhatikan rasio prevalensinya 1,05. Nah, di sini Anda perhatikan penting sekali nilai p-value dan juga namanya probability interval. Oke. Coba kita perhatikan berapa p-value di sini Anda dapat nggak datanya? Ada nggak p-value-nya Dede? Halo? Oke, begini ya Dede. Ada Dede. P-value itu simbolnya P ya Dede ya. P besar. Jadi, oke begini ya Dede. Jadi Anda perhatikan ya Dede, karena nilainya 1,05 penting sekali untuk melihat memperhatikan p-value pada jurnal tersebut ya Dede. Anda perhatikan kalau bisa p-value-nya 0,05 Dede.
artinya apa p-value 0,5 kita sudah baca kemarin. Jadi artinya kalau Anda punya p-value 0,05, artinya ada peluang 5/100 atau 1/20 bahwa nilai 1,5 itu terjadi secara acak. Jadi kecil peluangnya ya, 1/20 ya. Confidence interval menunjukkan rentang nilai RP, rasio prevalensi dalam populasi sebenarnya. Jadi perhatikan confidence intervalnya. Jadi kalau confidence intervalnya 0,5 sampai misalnya 1,5, maka nilai ini tidak valid. Jadi artinya dalam populasi yang lebih besar pada satu waktu tertentu mungkin nilai ini berada di dalam rentang 0,5. Artinya malah sebaliknya, Dede. Ya. Apa artinya kalau rasio prevalensi di bawah 1? Artinya apa? Malah penggunaan simvastatin malah meningkatkan kesehatan otot seperti itu. Oke. Golongan statin meningkatkan kesehatan otot, malah berbalik faktor risiko penyakit. Nanti jadi perhatikan P dan confidence interval atau CI-nya. Satu lagi yang penting ya Dedek, pada cross sectional, Anda harus perhatikan ya Dedek, bahwa ini adalah rasio prevalensi dalam satuan waktu tertentu. Misal, kalau ini terjadi pada tahun 2003-2004, ya rasio prevalensi dengan 1,05. Adik, tahun 2009-2015 kalau dicek bisa aja rasio prevalensinya berbeda. Ya, artinya emang dalam satuan waktu tertentu saja nilai ini valid. Kalau tahun segitu rasio prevalensinya 1,05. Tapi ternyata tahun sekarang 2016-2020 misalnya rasio prevalensinya jadi 17. Ya. Atau pada tahun 2021 ini rasio prevalensinya jadi 78 misalnya, bukan 1,05 lagi, 78. Kenapa Pak bisa berubah-ubah Pak? Karena ingat tadi cross sectional mengecek rasio prevalensi dalam satuan waktu tertentu. Ya, kalau waktunya berubah, hasilnya bisa berubah, Dede. Hasilnya bisa berubah. Ya, contoh, sekarang masa COVID-19, orang-orang jarang gerak, di rumah aja diam. Dia minum obat statin, Dede. Obat statin merusak kondisi otot. Ototnya sudah diam, ngalamin kerusakan otot. Tambah parah bisa terjadi kejadian miopatinya. Ya, seperti itu. Sehingga rasio prevalensi tahun 2021 kalau diukur pada orang-orang ini mungkin bukan 1,05, bisa aja 9,0 atau 18,0 atau 78,0 kayak tadi. Ya, bisa berubah seiring perjalanan waktu. Oke, satu pertanyaan lagi belum dijawab sebelum kita masuk ke silakan. Adik yang NIM 03 bisa diulang pertanyaannya tadi? Ya, baik Pak. Jadi pertanyaan saya pada presentasi yang minggu lalu mengenai case report itu di case report itu tidak menggunakan yang namanya randomisasi, Pak. Sedangkan pada studi case kali ini di slide itu saya tidak melihat adanya randomisasi. Nah, untuk kelompok yang presentasi apa bisa dijelaskan? Apa mungkin pada studi case ini juga tidak menggunakan randomisasi atau bagaimana? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Izin masuk Kak, menyangkut pertanyaan Yunia. Sebenarnya jujur kami masih bingung apakah randomisasi ini sebenarnya wajib dicantumkan atau tidak. Tapi menurut literatur yang saya baca, untuk penelitian jenis observasional itu sebenarnya randomisasi itu tidak dapat dilakukan, begitu.
Tapi dalam cross sectional ini selain observasional juga digunakan jenis penelitian analitik dengan menghitung rasio prevalensi. Jadi mungkin saja untuk cross sectional ini untuk randomisasinya itu ada. Namun dari kelompok kami belum menemukan randomisasi seperti apa yang digunakan. Mohon maaf, mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Yuk, wadah gizi namanya ini yuk. Ini bisa dicoba apa sih yo? Ora, cina tempelan sih ya. Terus ya bekasnya ditempel karo dipres ya. Kau mesti gak pernah disoek ya, pernah harus dicopot ya. Lagi bekasnya gini. Orang nanti kayak harus dicopot bekasnya bekas jendik ya. kontrol pada dasar sama beberapa sifatnya sudah masuk sebagai yang sebagai grup peneliti, grup uji dan juga grup kontrol secara acak. Karena pada penelitian cross-sectional ini, khusus pada penelitian yang namatin tadi, dia mengambil sampel apa secara acak, apakah dia menguji? Tidak, adik. Dia mengambil data, adik. Dia mengambil data dan 2008 sampai 2004 sekian, lalu data tersebut dicek, adik. Ya. Tidak. Terus ada randomisasi di sana? Apakah dia memilih mana yang sampel yang masukkan kelompok kontrol apa tidak? Apa berdasarkan data saja, adik? Nah, ini adik, keterbatasan dari cross-sectional, case control, dan juga cohort nanti. Susah adik untuk memilih. Untuk merandomisasinya. Nah, karena dia susah dirandomisasi, dan randomisasi adalah gold standar dari percobaan klinik, ya, dari data-data klinik, ya, jadi seksional terletak pada jaringan paling bawah, masih ya, untuk hubungan dan kausasi. Ya. Jadi kalau Anda tanya, apakah Anda benar-benar yakin dengan data cross-seksional yang disebutkan bahwa rasio prevalensinya 1,05, maka Anda yakin bahwa misalnya pada orang yang minum statin, kejadian rhabdomyopati itu lebih tinggi daripada orang yang tidak minum statin. Ini Anda belum bisa terlihat. Benar apa enggak itu? Makanya sih memerlukan percobaan lebih lanjut, ya, seksional dan cohort. Jadi adik, sangat susah adik menciptakan randomisasi ketika Anda tidak punya banyak data, ya, apalagi data cuma 136 kayak ini. Ya. Nah, saya rasa sudah semua dijawab ya. Kita sekarang masih ada waktu, tampaknya kita akan masuk ke case control study dulu deh, ya. Jangan cohort deh, case control study dulu. Ya, silakan kelompok dari case control study untuk mempersiapkan.
Tadi A udah presentasi, sekarang kelompok B dari case control study untuk presentasi. Silakan. Oke, terima kasih pada kelompok yang cross-seksional sudah presentasi datanya. Oke, sambil menunggu presentasi adik-adik dari kelompok case control study, nah, saya ingin menyampaikan lagi adik tentang cross-seksional adik-adik. Adik-adik, intinya adik-adik, di dalam cross-seksional yang seperti yang saya katakan tadi, Anda adalah meneliti atau mengambil data pada satu satuan waktu. Ya, Anda tidak melakukan follow-up data tersebut. Anda nggak ngecek 10 tahun lagi, ini orang-orang yang minum studi ini ngalamin apa. Dan Anda nggak ngecek seperti itu. Ya, Anda ngecek ke depan. Ya. Tidak ada follow-up pada studi cross-seksional. Ya. Jadi, kalau Anda follow-up orang-orang tadi, mungkin hasilnya akan berbeda. Kemudian adik-adik, cross-seksional ini kalau Anda amatin adik-adik, ya, cocok banget adik-adik untuk mengamati penyakit-penyakit yang punya nama onset yang lama. Ya. Atau duration of illness yang panjang. Adik. Anda minum statin bukan minum 1 atau 2 hari ya, adik. Penurunan kolesterol Anda minum biasanya beberapa hari ya. Dan kejadian miopati baru muncul setelah beberapa hari berikutnya, adik. Sehingga kalau Anda perhatikan, ya, berarti penyakitnya panjang. Kemudian onsetnya pun lambat. Ya. Seminggu setelah Anda minum simvastatin, mungkin Anda baru mengalami namanya miopati seperti itu. Oke, silakan yang case control study kelompok B, di-share PPT Anda. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, tolong hidupkan kamera Anda ya, yang presentasi. Baik, Pak. Slideshow ya, juga. Iya. Baik, di sini kami dari kelompok B4, Case Control Study. Adapun anggota kelompok dari kelompok B4, yang pertama ada Narendra dari NIM 2074, ada Ayusri Devi dari NIM 275, ada Citra Mas Pratnya dari 276, ada saya sendiri, Gusti Surya Cipta Dewi dari NIM 277, ada Tribayu Prasatya dari NIM 278, dan Trisna Mayana dari 279. Farmakoepidemiologi berasal dari kata farmako dan epidemiologi. Farmakologi yang berarti studi mengenai efek tentang obat, sedangkan farmakologi klinik yaitu studi tentang efek obat pada manusia, meliputi farmakokinetik dan farmakodinamik. Sedangkan epidemiologi adalah studi mengenai distribusi dan penyebab penyakit pada populasi tertentu. Farmakoepidemiologi adalah ilmu mengenai penggunaan obat dan efek obat dalam populasi yang besar. Selain itu, studi ini berguna untuk kemungkinan dan besarnya efek samping pada populasi tersebut. Sumber data dalam farmakoepidemiologi memiliki kegunaan untuk memperoleh informasi secara optimal dari subjek yang diteliti. Informasi ini kemudian dapat diintegrasikan tergantung pada pemahaman menyeluruh tentang data dan metode analisis. Misalnya, mengintegrasikan dan menyeimbangkan hasil uji klinis yang berhubungan dengan manfaat dan hasil studi farmakoepidemiologi yang kemudian berkaitan dengan risiko. Selanjutnya ada dasar teori case control study. Case control study dirancang untuk membantu menentukan apakah paparan berhubungan dengan hasil, yaitu penyakit atau kondisi yang diinginkan. Secara teori, case control study dapat digambarkan secara sederhana. Pertama, dapat menentukan kasus tertentu, yaitu kelompok yang diketahui memiliki hasil, dan juga kontrol, yaitu kelompok yang diketahui tidak ada hasil. Kemudian tinjau pada waktu yang lalu untuk memahami subjek mana
dalam setiap kelompok yang terpapar dan bandingkan frekuensi paparan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Penggunaan dalam penelitian, case control study ini biasanya digunakan untuk mencari hubungan seberapa jauh faktor risiko mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Misalnya hubungan antara tuberkulosis anak dengan vaksinasi BCG atau hubungan antara status gizi bayi berusia 1 tahun dengan pemakaian KB suntik pada ibu. Desain case control study mungkin tampak mudah dipahami, tetapi banyak dokter tersandung pada mereka karena jenis penelitian ini berjalan mundur dibandingkan dengan kebanyakan penelitian lain, sering membingungkan peneliti dan juga pembaca. Tidak seperti studi cohort, case control study ini tidak dapat menghasilkan angka kejadian. Sebaliknya, mereka memberikan rasio odds yang berasal dari proporsi individu yang terpapar di masing-masing kelompok kasus dan kontrol. Tahapan-tahapan dalam menentukan case control study, yang pertama ada identifikasi variabel penelitian, di mana terdapat faktor-faktor risiko dan juga efek. Kemudian ada penetapan subjek penelitian, di dalamnya terdapat populasi dan sampel. Kemudian ada identifikasi kasus, pemilihan subjek kontrol, melakukan pengukuran dan melakukan analisis hasil. Hal-hal yang penting dalam pemilihan kasus, yang pertama ada kriteria diagnosis, kemudian ada populasi khusus dan juga jenis data penyakit. Hal-hal penting dalam pemilihan kontrol, yang pertama ada karakter populasi sumber khusus, matching dan juga sumber kontrol. Bias dalam penelitian case control ini terdapat 3 kelompok bias yang dapat mempengaruhi hasil, yaitu bias seleksi, bias informasi, dan bias perancu. Overview Journal Statins and the Risk of Liver Injury, a Population-Based Case Control Study. Objektifnya, studi kasus kontrol ini menyelidiki hubungan antara penggunaan statin dan cedera hati menggunakan database penelitian asuransi kesehatan nasional Taiwan. Metode yang digunakan yaitu termasuk ke dalam 4.165 kasus, di mana kasus ini adalah pasien yang telah dirawat dengan diagnosis utama cedera hati antara tahun 2002 sampai 2009, dan 16.660 kelompok kontrol pencocokan usia, pencocokan jenis kelamin, dan pencocokan tanggal indeks. Model regresi bersyarat multivariabel digunakan untuk memperkirakan hubungan antara penggunaan statin dan cedera hati. Hasil yang didapatkan, pengguna statin tidak terkait dengan risiko cedera hati. Rasio kemungkinan yang disesuaikan AOR 1,04 dengan interval kepercayaan 95% pada rentang 0,90 sampai 1,19 bila dibandingkan dengan bukan pengguna. Namun demikian, dosis statin yang lebih tinggi lebih dari sama dengan 1 dosis harian yang ditentukan. AOR 1,55 dengan rentang 1,14 sampai 2,11 dan penggunaan rosuvastatin sebelum kejadian cedera hati AOR 1,38 dalam rentang 1,03 sampai 1,05 secara signifikan terkait dengan cedera hati. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analitik dengan rancangan case control. Case control study atau studi kasus kontrol adalah studi observasional yang dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan objektif untuk mengetahui apakah satu atau lebih faktor merupakan faktor risiko dari satu situasi masalah. Desain penelitian non-eksperimental yang bersifat kuantitatif dilakukan dengan menggunakan angka-angka dan pengolahan statistik. Deskriptif analitik sendiri ini merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran serta menghubungkan suatu objek dengan apa saja sebenarnya yang tampak. Studi kasus kontrol adalah rancangan yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Selanjutnya ada cara pengumpulan data. Yang pertama ada populasi menggunakan data klaim selama periode 2002 sampai 2009 dari LHID dengan semua pasien yang berusia lebih dari sama dengan 20 tahun. Sampelnya yaitu pasien yang dirawat di rumah sakit dengan diagnosis utama cedera hati. Besar sampel pada kelompok kasus terdapat 4.165 sampel pasien dan pada kelompok kontrol terdapat 16.660 sampel pasien. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, tepatnya pada pure positive sampling. Randomisasinya adalah tidak random atau tidak acak.
kriteria inklusi, pasien berusia lebih dari 20 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis utama cedera hati. Periode dirawat pada tahun 2002 sampai 2009 berdasarkan data dari LHID. Kelompok kontrol memiliki usia jenis kelamin dan tanggal indeks yang sesuai dengan kelompok kasus. Sedangkan kriteria eksklusinya, pasien berusia kurang dari 20 tahun, diagnosis utamanya bukan cedera hati, periode dirawat tidak pada tahun 2002 sampai 2009. Kelompok kontrol memiliki usia, jenis kelamin, dan tanggal indeks yang tidak sesuai dengan kelompok kasus. Penelitian ini lolos komite etis. Hasil yang didapatkan dari 2.211.638 pasien sebagai kelompok penelitian, dapatkan hasil 4.165 pasien yang dirawat di rumah sakit dengan diagnosis primer pada kelompok kasus dan 16.690 sampel pada kelompok kontrol. Kasus yang terjadi ialah lebih cenderung menjadi pengguna statin pada kelompok kasus 7,03% dan kelompok kontrol 6,12%, dan lebihnya 0,0266. Untuk menerima dosis statin kumulatif lebih dari sama dengan 120 DDD, 5,88% dan 3,8 dol pada kontrol dengan P 0,0444. Dan untuk menerima dosis statin yang lebih tinggi sebelum kejadian, lebih dari sama dengan 1 DDD, 1,44% pada kelompok kasus dan 1,04% pada kelompok kontrol dengan P sama dengan 0,0225 dibandingkan kontrol. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengguna statin lain dan cedera hati. Tidak ada hubungan yang signifikan antara durasi kumulatif dan dosis kumulatif masing-masing statin dan cedera hati. Meskipun tidak ditemukan hubungan dosis respons antara statin dan risiko cedera hati, ditemukan bahwa dosis statin yang lebih tinggi, lebih dari sama dengan 1 DDB, sebelum kejadian secara signifikan dikaitkan dengan liver injury. Penelitian menunjukkan bahwa cedera hati yang diinduksi rosuvastatin dapat terjadi dalam waktu 30 hari yang lebih pendek dari waktu timbulnya cedera hati terkait rosuvastatin, yaitu sekitar 3-4 bulan. Dibandingkan dengan statin lain, rosuvastatin ini sangat selektif untuk penggunaan hati. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penelitian. Adapun kelebihannya, yang pertama mudah dan cepat, kemudian beberapa eksposur dapat diperiksa, penyakit langka dan penyakit dengan atensi yang lama dapat dipelajari, dan juga contoh ketika pengacakan dilakukan secara tidak etis. Sedangkan kekurangannya, yang pertama ada pemilihan kasus dan kontrol yang cukup merepotkan, kemudian estimasi insiden langsung tidak memungkinkan, serta menunjukkan jangka waktu yang tidak jelas. Adapun kesimpulannya, ruang lingkup case control meliputi investigasi bab sebuah penyakit, penelitian observatif yang retrospektif, serta perhitungan risiko relatif berdasarkan ultrasiun. Jenis penelitian pada kasus ini berguna untuk mempelajari ADR dan manfaat obat yang tidak terduga, di mana studi ini memiliki kelebihan berupa mudah, cepat, dan beberapa eksposur dapat diperiksa, penyakit langka dan penyakit dengan atensi yang lama dapat dipelajari, serta cocok ketika pengacakan dilakukan secara tidak etis. Namun, case control juga memiliki kekurangan seperti yang sudah saya jabarkan tadi, yaitu pemilihan kasus dan kontrol yang cukup sulit. Berikut merupakan pustaka yang kami gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan pada kelompok A. Mohon izin bertanya, saya dari kelompok A4. Izin bertanya mengenai Tim berapa, Dek? tim 20, Pak. Mengenai cara pengumpulan sampel dan populasinya. Itu dikatakan maaf, Pak. Ya, cara metode pengambilan sampelnya. Itu dikatakan bahwa itu dengan cara randomisasi gitu. Saya ingin bertanya kenapa dipilih saya ingin menanyakan pendapat kelompok B4. Kenapa sih kira-kira penelitinya memilih teknik tidak random seperti itu? Apakah pertanyaan saya jelas?
izin cerita pertanyaannya itu mengenai metode pengumpulan datanya. Mengapa kita tidak memakai metode acak, sedangkan pada jurnal kita memakai metode tidak acak gitu ya? Sebenarnya dari kelompok A4 juga teknik pengambilan sampelnya juga sama gitu, random, tidak random. Tapi kami dari kelompok B4 ingin bertanya kepada kami dari kelompok A4 ingin bertanya pada kelompok B4. Menurut kelompok B4, kenapa sih peneliti menggunakan metode ini gitu? Kenapa nggak random aja gitu? Dari pandangan kelompok B4 seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ya susah. Ya coba jawab silakan. Pertanyaan selanjutnya, yang kedua coba, yang kedua silakan. Ya, ayo silakan pertanyaan kedua. Silakan adik. Pertanyaan kedua. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok A4 atas nama Nikade Sulana Diari NIM 2022 izin menanyakan pendapat kepada kelompok B4. Seperti yang kita ketahui, kalau ini case control itu kan merupakan retrospektif seperti itu dengan mengambil data di masa lalu. Menurut kalian, apakah ada batasan pengambilan sampel terhadap tahunnya seperti itu kan? Di jurnal kita ini pakai dari tahun 2000 sampai 2009. Menurut kalian misalnya kita pakai 50 tahun lalu, apakah data itu bisa terpakai untuk dalam penelitian case control seperti itu? Dari itu aja sih dari saya. Apa pertanyaan saya bisa ditangkap? Bisa, Dik. Oh iya. Baik, terima kasih. Lanjut lagi. Ketiga, terakhir. Silakan. Tidak ada yang bertanya? Ya udah, ada yang lainnya silakan. Dari kelompok yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Saya dari NIM 25 dari kelompok A3 juga dari kelompok A. Saya bertanya, kenapa dalam maksudnya 4, kenapa dalam jurnal ini atau dalam case control ini di mana jumlah case atau jumlah kelompok kasus itu lebih sedikit dibandingkan jumlah kontrol. Di mana kita lihat pada jurnal ini itu di mana jumlah case-nya itu adalah 4.165, sedangkan kontrolnya itu adalah 4 kali lebih besar, yaitu 16.660. Itu kenapa? Apakah boleh mungkin jumlah kontrolnya itu dikurangi agar nanti ketika kita menganalisis itu lebih gampang karena tidak kebanyakan sampel kontrol seperti itu. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, good deh. Lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Kelompok yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada saya yang bertanya. Coba adik ke atas adik. Ke atas ke bab 3. Enggak PPT Anda bab 3. Bab 3. Lagi ke atas. Lagi ke atas. Bab 3 dik, bab 3. Ke bawah maksudnya tadi. Sorry. Bawah. Nah, nih. Coba Anda perhatikan, hasil penggunaan statin tidak terkait dengan risiko cedera hati. Rasio kemungkinan sesuaikan AOR, adjust odd ratio ini kan ya 1,4. Interval kepercayaan 0,9 sampai dengan 1,19. Adik bisa jelaskan nggak kenapa kok dia menyimpulkan bahwa penggunaan
cedera hati dengan odd ratio 1,04 dan interval kepercayaan atau confident interval 95% pada rentang 0,9 dengan 1 sampai 9. Kenapa? Itu pertama. Ya. Kedua, perhatikan pertanyaan saya. Kedua, kenapa kok penggunaan dosis statin yang lebih tinggi, lebih dari 1 DDD, 1 daily dose ya, AOR-nya 1,55, 1,14, CI-nya 1,14 sampai dengan 2,11, dan rosuvastatin AOR-nya 1,38, CI-nya 1,03, 1,85, signifikan terkait dengan cedera hati. Kenapa? Padahal odd ratio-nya sama-sama di atas 1 loh, tapi kok yang di atas dibilang tidak terkait dengan risiko cedera hati, sedangkan yang di bawah penggunaan yang lebih dari 1 DDD dan penggunaan rosuvastatin, odd ratio-nya sama-sama di atas 1 ya, tapi kok ini katanya signifikan terkait dengan cedera hati. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Itu aja pertanyaan kelas 1. Silakan dijawab Pak Dede, tolong jawab dengan cepat. Apakah dari kelompok A4 bisa menjawab, Pak? Silakan. B. A4 apa B? Yang mana nih yang presentasi nih? B kayak yang presentasi ya? Yang B, Pak. Ya, kita utamakan yang B dulu. Silakan. Yang B nggak ada jawaban? Pertanyaan tadi nggak ada yang bisa dijawab yang B? Izin masuk, Pak. Ya, mau jawab pertanyaan yang mana? Perkenalkan, saya Citra, NIM 76. Di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Yunita tadi mengenai kenapa kami memilih sampel non-acak. Jadi menurut kelompok kami itu, kenapa kami memilih sampel non-acak? Karena dari penelitian sendiri itu menggunakan sampelnya itu berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pencocokan tanggal indeks, di mana digunakan kriteria inklusinya yaitu pasien yang berusia lebih dari sama dengan 20 tahun dan kriteria inklusinya pasien yang berusia kurang dari 20 tahun. Mohon maaf jika salah, Pak. Terkait pertanyaan saya mungkin kurang jelas tadi ya. Saya tahu kenapa menurut saya yang pertama kita itu tahu bahwa peneliti itu menggunakan umur jenis kelamin itu sebagai dia untuk memilih sampel, makanya kita bisa menyebutkan bahwa itu tuh tidak random gitu. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa peneliti memilih itu seperti itu? Kayak seperti mungkin pendapatnya kelompok B4 gitu, peneliti mengambil metode non-random itu karena alasan apa? Izin masuk. Saya ingin mencoba menjawab. Jadi kenapa peneliti menggunakan tidak random ini? Jadi sesuai definisinya, ini kan case control itu retrospektif karena dimulai dengan hasil lalu menelusuri kembali untuk penyelidik exposure. Mungkin di sini dalam penelitian ini digunakan dulu sampel yang tidak random, lalu kemudian karena hasilnya ini akan ditelusuri kembali seperti itu. Jadi untuk yang pertama digunakan yang tidak random terlebih dahulu. Mohon maaf apabila salah. Mohon maaf Pak, suara Bapak tidak terdengar.
Suara Bapak kecil sekali, Pak. Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus. Sebentar. Sudah terdengar sekarang? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Suara kalian yang putus-putus tapi. Oke. Terdengar nggak suara saya sekarang? Halo? Terdengar jelas, Pak. Oh, oke. Jadi begini ya, Dede. Pada case control study, langkah pertama adalah Anda memilih kasus. Itu yang Anda lakukan pertama kali. Pemilih kasus, Anda jangan pikirkan itu dengan mudah Anda temukan. Ya, Anda nggak memilih mana yang Anda jadikan sebagai case, mana yang Anda jadikan sebagai kontrol. Ya, nggak bisa mengacak itu, Dede. Semuanya Anda ambil datanya, Dede. Anda udah ambil datanya. Ya, itu data udah jadi. Ya, Anda tidak melakukan percobaan apapun, hanya adalah mengobservasi dan melakukan analisis hasil observasi Anda. Jadi Anda tidak bisa pilih-pilih mana yang kontrol, mana yang jadi grup uji. Ya, Anda adalah punya data, yang ngalamin kerusakan hati dan yang tidak ngalamin kerusakan hati. Ya, dari yang ngalamin kerusakan hati, berapa orang yang kena minum statin, berapa yang tidak. Ya, dari yang tidak ngalamin kerusakan hati, ada yang nggak minum statin, dan ada juga yang minum statin juga seperti itu. Ya, ini Anda bandingkan. Jadi kecil sekali peluang Anda bisa memilih-milih dalam penelitian case control tadi. Ya, lain halnya dengan nanti cohort prospektif. Penelitian retrospektif berat sekali untuk mengacak. Ya. Nah, kemudian ini saya jawab aja langsung ya, karena ada nggak yang bisa dijawab lagi oleh kelompok yang lain? Mohon maaf, Pak, saya izin menjawab pertanyaan Bapak tadi. Ya, silakan. Oh, baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Devi, NIM 75. Mohon maaf sebelumnya jika salah, Pak. Saya izin berpendapat. Tadi Bapak menanyakan bahwa mengapa di hasil itu pengguna statin tidak terkait dengan risiko cedera hati. Nah, pada jurnal yang Bapak berikan itu, pada pembahasan hasil, terdapat keterangan tabel di mana tabel tersebut berisi mengenai pengguna statin, namun di situ terdapat bahwa pengguna statin itu terdeteksi ketika sebelum tanggal indeks yang ditentukan. Makanya hasil dari jurnal ini mengatakan bahwa pengguna statin yang kita jadikan studi kasus ini tidak terkait dengan risiko cedera hati. Begitu, Pak. Dan pertanyaan Bapak yang kedua tadi mengenai dosis statin yang lebih tinggi, lebih dari sama dengan satu dosis harian yang ditentukan itu, mengapa memakai dosis lebih dari satu? Karena hilang suara. Oh ya, mohon maaf, Pak. Karena pada data itu kan bahwa dosis statin yang digunakan pada pasien itu tuh lebih tinggi dosisnya, maka dari itu kita menggunakan dosis hariannya lebih dari satu, Pak. Mohon maaf jika salah. Kurang tepat tadi. Ya, kurang tepat. Kurang tepat tadi. Ada kira-kira yang bisa menjawab? Apakah dari kelompok 4 boleh, Pak? Silakan. Baik, menurut terkait juga perkuliahan yang Bapak berikan waktu kemarin itu, saya melihatnya itu berdasarkan interval kepercayaan 90%, lalu AOR-nya itu 0,90
sampai 1,19. Bapak mengatakan bahwa ketika odd ratio-nya itu lebih dari 1, maka kejadian ini berarti pengguna statin yang mengalami resiko cedera hati itu berarti berarti orang yang menggunakan statin mengalami cedera hati seperti itu. Nah, jika itu di atas 1. Namun pada interval kepercayaan 95%, 0,9 sampai 1,19 ini ada angka 0,9, di mana itu artinya 1 yang menandakan bahwa mungkin saja orang yang nggak menggunakan statin dia malah terkena cedera hati. Jadi itu agak tidak signifikan secara secara klinis seperti itu, Pak. Lalu kemudian kenapa dosis statin yang lebih tinggi 1% itu dosis statin yang lebih tinggi 1% itu menyebabkan cedera hati, karena pada AOR-nya di sini semuanya di atas 1, Pak. Oke, bagus ya. Itu Dedek ya, perhatikan Dedek nilai-nilai AOR itu Dedek ya. AOR itu hanyalah tepat ketika interval kepercayaannya juga masuk Dedek. Gini Dedek. Dedek ingat perhatikan nilai-nilai OR, nanti Anda baca jurnal apapun ya, perhatikan nilai dari confidence intervalnya. Orang biasanya meremehkan nilai confidence interval tersebut. Makanya jangan heran banyak sekali penelitian COVID yang simpang siur Dedek. Anda lihat penelitian COVID sekarang simpang siur. Karena kenapa? Orang-orang menerjemahkan tanpa mau membaca dengan detail interval kepercayaannya. Lihat deh ini, 1,04. Kalau secara teknis Anda bisa bilang bahwa dengan odd ratio di atas 1, maka penggunaan statin bisa mengakibatkan cedera hati. Tapi ingat, dengan p-value 0,05, p-value 0,05, Anda perhatikan interval kepercayaan 95%. Ya, dengan interval kepercayaan 95%, artinya odd ratio-nya Anda perhatikan rentangnya 0,9 sampai 1,19. Artinya Dedek, dengan kepercayaan 95% dalam populasi yang lebih besar, ya, bukan populasi sampel ini. Di populasi yang lebih besar, ada kemungkinan bahwa odd ratio-nya itu 0,9 ya, Dedek. Apa arti odd ratio 0,9? Artinya malah penggunaan statin malah bisa meningkatkan kesehatan hati, Dedek. Ya, bukan menyebabkan risiko cedera hati, malah meningkatkan. Sehingga kalau odd ratio di bawah 1 seperti ini, Anda tidak berani bilang. Ya, kalau odd ratio pada tentang kepercayaan 95% ada yang di bawah 1, Anda nggak berani bilang bahwa statin itu bisa meningkatkan risiko cedera hati. Coba bayangkan nanti, dengan misalnya odd ratio, ya, 1 aja sampai dengan 1,19, Anda masih punya peluang 5% salah pada populasi yang lebih besar. Nanti. Anda yakin 95% loh. Anda nggak yakin 100%. Anda yakin 95% bahwa data ini benar. 1,04 Anda yakinkan 95% benar. Ada masih peluang 5% Anda salah. 1,04 nilainya. Ya. Nah ini ya Dedek. Kenapa kok katanya penggunaan statin tidak terkait dengan risiko cedera hati? Bandingkan dengan yang di bawahnya Anda perhatikan. Odd ratio 1,55, confidence interval 95%-nya 1,14 dan 2,11. Ya. Berarti di populasi yang lebih besar bisa nilainya 1,55 atau paling bawah 1,14 atau paling atas 2,11. Dua-duanya masih merupakan odd ratio yang menunjukkan bahwa lebih tinggi loh peluang orang kena cedera hati jika minum statis dosis lebih dari 1 dosis per hari. 1 DDD, 1 dose daily. Ya, lebih dari 1 dose daily. Misal Anda harusnya minum simvastatin 1 kali malam hari, Anda minum 2 kali, pagi minum, malam minum. Kalau Anda minum kayak gitu, Dedek, Anda punya peluang lebih besar kena cedera hati. Atau ketika Anda minum rosuvastatin dalam kondisi biasa. Ya, rosuvastatin khusus 1,38. Odd ratio-nya 1,03, 1,85. Ya, seperti itu. Artinya, dengan dosis Anda minum 1 kali sehari aja, Anda masih mungkin kena cedera hati. Ya, itu Dedek baca-baca penelitian cross-sectional. Baca penelitian case control study. Ada pertanyaan yang belum dijawab nggak? Ada sebenarnya. Ada nggak yang belum dijawab? Coba.
Adik, tadi siapa yang menjawab tadi? Siapa namanya yang menjawab tadi? Saya NIM 20 Yunita Liani, Pak. Yunita ya? Oke. Bagus Yunita. Oke, itu ya. Ada yang bertanya lagi? Nah, Dedek, terkait pertanyaannya jawab bagus sekali ya. Saya jawab aja langsung ya biar nggak lama ya. Besar sampel. Kenapa kok besar sampelnya Pak? 4.000 yang case, 16.000 yang kontrol. Jadi Dedek, itu ada perhitungan besar sampelnya Dedek. Coba Anda perhatikan buku Storm di bagian besar sampling, Anda perhatikan. Di sana ada rumus Dedek untuk menghitung berapa besar sampel yang Anda butuhkan. Kalau jumlah kasusnya Anda dapat 4.000, jumlah kontrolnya sekian, seperti itu ya. Ada ya. Itu tergantung dari berapa kesalahan yang Anda bisa terima. Ya. Anda mau tingkat kepercayaan 95% atau 90%. Itu beda pengambilan sampelnya. Anda mau pakai p-value berapa? 0,05 atau 0,10 misalnya. Itu atau 0,01. Itu beda lagi perbandingan sampel perbandingan kasus dengan kontrolnya, Dedek. Tapi Dedek, biasanya Dedek, Anda bisa memilih kasus dalam jumlah sedikit. Misalnya Anda bisa memilih kasus 35 loh. Sementara kontrol 4.000. Ya. Nggak terbatas Dedek, nggak harus Anda mengambil kasus 4.000 kayak di sini. Anda bisa ambil kasus 35. Ya. Kenapa Anda ngambil seperti itu? Karena susah sekali mendapatkan kasus dari terutama penyakit-penyakit yang jarang muncul. Saya tanya kepada Anda, case control study untuk ngecek efek samping obat, berapa orang sih yang ngalamin efek samping obat yang parah? 35, 100, 200 mungkin. Efek samping yang jarang-jarang terjadi. Ya, berapa lama, berapa banyak kontrol yang dapat cari? Ya, dikalikan dengan rumus penghitungan jumlah sampel pada di storm tersebut. Ya, silakan Anda baca di bukunya, di sana ada keterangan kenapa jumlah kasus sekian Anda harus mengambil berapa banyak kontrol seperti itu. Ya, intinya Dedek, perhatikan case control study berjalan retrospektif. Anda mengambil data, Anda hanyalah mengobservasi dan menganalisis hasil observasi Anda. Anda tidak melakukan eksperimen apapun. Ya, tapi tetap Anda membutuhkan consent, ya, patient consent, ya, bahwa data mereka diambil untuk tujuan penelitian, tetap Anda butuhkan. Jadi, tolong perhatikan case control study. Ingat, case control study yang pertama dicari adalah kasusnya dulu. Ada nggak kasusnya? Ada nggak pasien yang mengalami kasus? Ya. Dalam hal ini misalnya apa? Kerusakan hati, cedera hati, itu kasusnya diambil dulu. Ya. Baru dicari nanti dari orang yang cedera hati dan orang yang tidak cedera hati ini, berapa orang yang dapat paparan statin? Ya. Berapa orang yang tidak kena paparan statin? Ya. Angka 1,04 itu ada artinya nih. Ya. Berapa? Anda sudah saya share kan apa rumusnya, udah ada di PPT saya, Anda coba lihat rumusnya. Berapa banyak orang yang dapat berapa banyak orang yang ngalamin cedera hati, berapa banyak orang yang tidak ngalamin cedera hati. Ya, dari kedua kelompok kasus tersebut, yang ngalamin cedera hati dan tidak ngalamin cedera hati, dicek lagi, paparannya dicek. Dari yang ngalamin cedera hati, berapa orang minum statin, berapa yang tidak minum statin. Sementara dari kelompok kontrol, berapa orang sih yang kena cedera, yang minum statin, berapa orang yang tidak minum statin, seperti itu. Ya, dibandingkan dengan odds ratio. Ya, odds ratio ini Dedek, ingat kasus. Ya, beda dengan cohort. Kan kalian apa bedanya dengan cohort? Oke, ada lagi yang belum dijawab? Nah, Dedek, untuk minggu depan Dedek, tolong nanti dipelajari dengan lebih baik Dedek ya materi jurnalnya. Tolong dipelajari dengan lebih baik materi jurnal, karena kan banyak kita membicarakan materi jurnal yang Anda hubungkan dengan teori. Ya. Jangan sampai nanti kelompok yang bertanya dengan yang menjawab tidak tahu gitu loh tentang materinya. Ya. Atau menanyakan yang sudah Anda bisa baca secara terang-terangan di jurnal. Ya. Seperti ciri-ciri tadi udah ada loh di jurnal Anda ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri lain dari dari rhabdomyolysis sudah ada jelas sekali ya di dalam jurnal apa ciri-ciri yang digunakan untuk menyembuhkan pasien ya. Seperti itu tidak ditanyakan. Anda sudah sama-sama tahu ya. Yang ditanyakan ya kayak gini, apa artinya ini Pak, apa artinya ini gitu. Diskusi ya, diskusi antar kelompok yang udah sama-sama membaca, bukan yang belum membaca. Ya. Jadi tolong lebih ditingkatkan lagi ketika diskusi. Tolong dipelajari dengan baik jurnalnya, ya. Baca jurnal dengan baik.
bahasa Inggris namanya jurnal edit ya. Anda akan dapat banyak pengalaman dan banyak ilmu dari jurnal. Ya. Oke, demikian IKEP kuliah saya hari ini. Terima kasih Dede atas presentasinya dari kelompok A3, B3, kelompok A4 dan B4. Ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang.